Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai strategi penetapan harga dan juga laba maksimum yang kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan saya sendiri Fania Zaria Ramadanti dan rekan-rekan saya yaitu Hera Nur Azizah dan juga Syafira Nur Fadilah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep utama dari strategi penetapan harga dan juga laba maksimum. Jadi, penetapan harga merupakan elemen yang penting dalam ekonomi manajerial karena keputusan harga ini sangat berpengaruh langsung terhadap pendapatan. Kemudian tingkat output dan juga pencapaian laba maksimum. Kemudian menurut buku Thomas and Maurice tahun 2016 itu menjelaskan bahwa dasar dari setiap keputusan bisnis adalah marginal analysis, yaitu proses membandingkan marginal revenue dengan marginal cost untuk menentukan tingkat aktivitas yang menghasilkan keuntungan tertinggi. Jadi prinsip MR sama dengan MC ini menjadi aturan universal bagi perusahaan dalam menetapkan harga dan juga output yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori strategi penetapan harga dalam ekonomi manajerial yang berfokus pada upaya memaksimalkan laba perusahaan. Jadi prinsip dasar penetapan harga didasarkan pada kondisi manajerial revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan FC. Jadi menurut Bay and Prince serta Thomas and Morris, laba maksimum tercapai ketika pendapatan tambahan dari suatu unit output terakhir sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan. Jadi jika MR lebih besar dari MC, perusahaan sebaiknya menambah output, sedangkan jika MR lebih kecil dari MC, output perlu dikurangi hingga tercapai titik efisiensi ekonomi. Selanjutnya pada konsep peak load pricing, di mana sebagai strategi penetapan harga yang diterapkan ketika permintaan fluktuasi sementara kapasitas produksi terbatas, and Bay and Prince menekankan bahwa harga yang lebih tinggi pada jam sibuk dan lebih rendah pada jam sepi digunakan untuk mengelola permintaan secara efisien. Dan Thomas and Morris menambahkan bahwa strategi ini membantu mengoptimalkan penggunaan kapasitas dan mengurangi tekanan biaya pada periode puncak permintaan. Dan yang terakhir adalah diskriminasi harga dalam 3 derajat. Diskriminasi harga derajat pertama menetapkan harga sesuai dengan kesediaan membayar masing-masing konsumen. Derajat kedua membedakan harga berdasarkan jumlah atau paket pembelian. Dan derajat ketiga menetapkan harga berdasarkan antara segmen pasar dengan elastisitas permintaan yang berbeda. Selanjutnya, pada slide grafik and diagram, saya akan menjelaskan pada grafik yang pertama, yaitu grafik MR sama dengan MC, di mana itu grafik kondisi laba maksimum. Jadi, pada grafik ini menunjukkan kurva permintaan atau D pada baris yang biru, pendapatan marginal MR dan biaya potongan MC. Jadi titik potong MR dan MC adalah kondisi laba maksimum dengan harga optimal P dan output Q. Dan interpretasinya adalah perusahaan mencapai efisiensi ekonomi di titik MR sama dengan MC. Selanjutnya di grafik yang kedua, itu adalah grafik peak load pricing, di mana menampilkan dua kurva permintaan. Yang pertama permintaan pada jam sibuk atau peak hours, and jam sepi atau off peak. Jadi MC constant menggambarkan kapasitas tetap, harga pada periode peak lebih tinggi karena MR sama dengan PEC memotong MC pada titik harga lebih besar, dan strategi ini mengatur konsumsi agar kapasitas digunakan lebih efisien. Dan juga pada diagram terakhir, pada grafik yang terakhir itu menggambarkan grafik price discrimination pada derajat ketiga, di mana dua pasar dengan elastisitas berbeda, yaitu pasar satu dengan permintaan inelastis yang dimana harga lebih tinggi, dan pasar kedua permintaan elastis di mana harga lebih rendah. Jadi kondisi optimum MR sama dengan MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC, di mana perusahaan memaksimalkan laba dengan menetapkan harga berbeda sesuai karakteristik pasar. Kita contoh selanjutnya di slide contoh soal, yaitu kami menggunakan diskriminasi harga pada third degree. Contohnya, pertanyaannya di mana sebuah perusahaan jasa transportasi, yaitu PT Transmobil, melayani dua segmen pasar yang terpisah, yaitu penumpang bisnis dan penumpang mahasiswa. Jadi berdasarkan hasil survei pasar, diketahui bahwa penumpang bisnis bersedia membayar harga maksimum sebesar 150.000 per tiket, sementara penumpang mahasiswa bersedia membayar harga maksimum sebesar 90.000 per tiket. Dan biaya marginal perusahaan bersifat konstan sebesar 30.000 per penumpang. Jadi pertanyaannya adalah tentukan harga dan jumlah penumpang optimal di masing-masing pasar agar laba perusahaan maksimum. Jadi kita lihat diketahuinya adalah harga maksimum penumpang bisnis P1 sampai dengan 150 dikurang Q1, harga maksimum penumpang mahasiswa adalah P2 sama dengan 90 kurang 3 Q2, dan biaya marginal MC sama dengan 30 MC. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung marginal revenue, di mana pasar bisnis TR1 sama dengan 150 kurang Q1 kali Q1 sama dengan 150 Q1 kurang Q2, MR1 sama dengan 150 kurang Q2, dan pasar mahasiswa TR2 sama dengan 90 kurang 3 Q2 kali Q2 sama dengan 90 Q2 kurang 3 Q2, di mana MR2 sama dengan 90 kurang 6 Q2. Dan yang kedua kita lakukan adalah menentukan output optimal, di mana MR sama dengan MC. Pada pasar bisnis 150 kurang 2 Q1 sama dengan 30
di mana Q1 sama dengan 60 dan pasar mahasiswa 90 kurang 6 Q2 sama dengan 30 di mana Q2 itu jadinya 10 dan selanjutnya kita lakukan adalah menentukan harga optimal pada pasar bisnis P1 sama dengan 150 kurang 90 sama dengan dikurang 60 sama dengan 90 dan pasar mahasiswa P2 sama dengan 90 kurang 3 kali 10 sama dengan 60. Jadi perusahaan memaksimalkan laba dengan menetapkan harga 90.000 untuk penumpang bisnis dan 60.000 untuk penumpang mahasiswa sesuai strategi diskriminasi harga derajat ketiga. Jadi harga lebih tinggi digunakan pada pasar dengan permintaan inelastis dan lebih rendah pada pasar yang elastis. Sehingga manajerial keputusannya adalah manajer dapat meningkatkan laba melalui segmentasi pasar yang tepat dan penetapan harga berbasis elastisitas permintaan. Selanjutnya adalah analisis kasus bisnis dari Gojek. Pertama, hubungan teori dengan realitas. Gojek menerapkan harga dinamis yang selaras dengan teori MR sama dengan MC. Menaikkan harga saat permintaan tinggi dan menurunkannya saat sepi. Strategi peak load pricing dan price discrimination digunakan melalui variasi harga berdasarkan waktu, wilayah, dan jenis layanan. Selanjutnya adalah keputusan manajerial. Manajemen menggunakan algoritma untuk menyesuaikan tarif, mengatur insentif pengemudi, dan memberikan promo bagi segmen tertentu guna menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan layanan. Selanjutnya adalah dampak terhadap profitabilitas, biaya, resiko, dan pasar. Strategi ini meningkatkan profit pada jam sibuk dan mengefisienkan biaya kapasitas. Namun, fluktuasi harga menimbulkan resiko persepsi negatif dan tekanan regulasi. Secara pasar, pendekatan ini memperkuat posisi kompetitif Gojek melalui segmentasi harga dan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah insight manajerial. Yang pertama ada MR sama dengan MC sebagai acuan utama. Manajer harus menerapkan harga dan output pada titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk mencapai laba maksimum. Lalu yang kedua ada optimasi kapasitas melalui peak load pricing. Harga lebih tinggi pada jam sibuk dan lebih rendah pada jam sepi membantu mengurangi tekanan kapasitas, menjaga kualitas layanan, dan menghindari investasi berlebih. Selanjutnya adalah price discrimination, meningkatkan profitabilitas. Dengan memanfaatkan perbedaan elastisitas dan karakteristik segmen, perusahaan dapat menangkap lebih banyak surplus konsumen dan meningkatkan pendapatan tanpa menaikkan harga rata-rata pasar. Lalu selanjutnya ada kebijakan harga harus transparan dan sesuai regulasi. Penetapan harga dinamis harus mempertimbangkan aturan pemerintah dan persepsi pelanggan untuk menghindari resiko, reputasi, dan konflik regulasi. Selanjutnya, pentingnya pendekatan berbasis data. Penggunaan algoritma dan AI memungkinkan perusahaan merespon permintaan secara real-time, memperkirakan elastisitas, dan menetapkan harga yang konsisten dengan kondisi pasar. Lalu yang terakhir adalah strategi harga sebagai alat kompetitif. Penyesuaian harga yang tepat dapat meningkatkan posisi pasar dan mempertahankan pelanggan, memperkuat diferensiasi layanan dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya adalah kesimpulan. Strategi penetapan harga yang efektif berlandaskan prinsip MR sama dengan MC yang membantu perusahaan menentukan output dan harga optimal secara rasional dan efisien. Pendekatan lanjutan seperti peak load pricing dan price discrimination memungkinkan perusahaan menghadapi variasi permintaan serta meningkatkan pendapatan melalui penyesuaian harga berdasarkan karakteristik segmen. Keputusan harga yang baik harus didukung analisis ekonomi, data yang akurat, serta memperhatikan regulasi dan perilaku konsumen. Dengan memanfaatkan teknologi seperti algoritma harga dan machine learning, perusahaan dapat merespon dinamika pasar lebih cepat dan mencapai profitabilitas serta efisiensi jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah referensi yang kami gunakan. Lalu terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.